lihat di luar ya kan. Lebih terang tuh lah. Coba lampu. Ini mau masuk tol. Pada waktu Tol Pekanbaru. ketika sinar Sebelah matahari kiri. menembus di antara tajuk pohon, menciptakan permainan cahaya di lantai hutan yang lembab dan sunyi. Momen indah ini menghadirkan kesan dramatis sekaligus damai, seolah waktu melambat di bawah kanopi yang rimbun. Berkat karakter visual, Akhirnya kita sampai di Pekanbaru, akan memasuki Panam dulu. Kebetulan kita nyampe nya di malam minggu, jadi suasana jalan agak ramai. Kita hati-hati dalam berkendara. Di daerah Uin Suska Panam. Udah Panam nih, Limbo Panjang. Kita akan sampai di Panam. Kita baru sampai di Simpang Panam. Macet karena Simpang 4 malam minggu. Akhirnya kita sampai di Panam Pekanbaru. Di malam hari kita akan melihat gimana Pekanbaru di malam hari. Kita masih di daerah Panam, hampir sampai di dekat apa namanya RSJ. Harga makan malam prasmanan sekitar 900.000 hingga 1,5 juta rupiah. Macet. Restoran ini menjadi salah satu destinasi kuliner premium di Indonesia. Menu andalannya mencakup hidangan seperti sup buntut khas Indonesia, daging serut labor sapi wagyu asap kayu yang dimasak lama selama 8 jam, filet ikan kerapu dengan saus dabu-dabu. Setiap hidangan disiapkan dengan Jakarta. Ayo. Fusion Jepang Korea dipimpin oleh Chef Akira B. Restoran ini menyajikan Lurus masuk Panam dari Simpang apa namanya? Simpang Tabek Gede, Simpang Tabek Gadang. selama 48 jam untuk menghasilkan tekstur daging yang lembut dan cita rasa yang kaya. Dengan harga per orang yang dapat mencapai 1,2 juta hingga 2 juta rupiah, Akira B menjadi salah satu restoran termahal di Indonesia. Interior restoran dirancang dengan nuansa elegan dan intim, menciptakan suasana yang sempurna untuk acara spesial atau pertemuan bisnis. 250 tamu dan 12 ruang makan pribadi. House of UN cocok untuk acara bisnis maupun keluarga. Dengan kombinasi cita rasa yang otentik, pelayanan yang prima, dan suasana mewah, House of UN menjadi destinasi kuliner istimewa bagi pecinta masakan Tiongkok di Indonesia. Di peringkat kelima ada Namas Dining Jakarta. Terletak di Jalan Gunawarman nomor 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di peringkat kedua ada Hebeya Steakhouse Jakarta. Terletak di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place SCBD. Salah satu daya tarik
bisa menginap, mencicipi makanan khas yang dimasak bersama keluarga tuan rumah, hingga belajar seni tradisional seperti selek lanya, tenun songket, dan memasak rendang dari awal. Selain itu, ada juga pertunjukan kesenian seperti randai dan tari piring yang dilakukan saat ada tamu atau acara adat. Semua pengalaman ini membuat pengunjung merasa bukan seperti turis, tapi seperti keluarga yang pulang kampung. Di mana mau SKA ramai Mio ya. Hendak macet lah. Bukan ini lah kan aku. Okay. Hijau itu. Biar kebayang. Let's come on. Ini mall orang bukan baru. Den merah wajib. Deh. Itulah mode-mode apa ya? Oh dia dah samping oh. Den. Kiri kanan ah. Lah mode-mode apa lah pada gue. Kiri kanannya sah. Pekan baru. Ni di jalan Nangka Takaji enak kami ya. Jalan Nangka guys ya dari Simpang SKA. Kambingnya langsung dipotong. Wah, Potong kambing itu adalah triknya. Kalau enggak, kalau itu pacahan namanya dalam hari itu, itu anyia di pedagang busuk kan. Jadi harus orang yang pro rupanya. oh, memang yang paling cocok. Rancang. Ini teman makan kayak garupuk. Lama benar rasanya. Wah, Garupuk emping. wah mantap. Wah mantap ya. Daging kambingnya juga, masih baru, daging kambing baru. Jalan di Pekanbaru di malam hari. Airnya Iya itu ben bagus.
Malam Kan minggu. lah kecil. Siang. Dan Payah Ram. Ini bagian lidah sapi. Tak payah. Malam minggu di Pekanbaru. Kok macet tuh sih kok. Bayangkan, kuah kental berwarna kuning keemasan dengan aroma rempah yang harum dan menggugah selera. Dipadukan dengan daging sapi dan lidah sapi yang begitu empuk. Inilah sate padang. Tak jauh dari pusat kota Bogor, ada salah satu warung sate padang. Ini bagian Kan ada pasar Pon lah, yang dekat sebelah siku kan. Makan cucuk nak di jalan apa namanya kau? Malam minggu ramai. lengkuas, daun jeruk, daun talam. Benar nggak? Ke mana ini? Setelah 2 jam, daging sudah siap untuk diolah lebih lanjut. Jangan terlalu lama ya direbusnya, supaya teksturnya tetap padat dan tidak mudah hancur saat dipotong kecil-kecil. Angkat daging sapi yang telah matang dan dinginkan terlebih dahulu. Tadi sebelum depan dipotong kantor kecil-kecil. gubernur. Proses pendinginan ini penting agar daging tidak hancur saat dipotong dan tentu saja teksturnya tetap terjaga. Padang begitu istimewa. Ada beberapa bumbu yang digunakan, bumbu kering dan bumbu basah. Kalau bumbu kering ini dia untuk mengisi kuah sate. Nah, sama rasa pedes apa kali ya? Versi itu ya di tenggorokan ya. Kalau bumbu basah dia beda lagi. Dia membuat rasa di lidah. Proses pembuatan kuah sate padang ini menggunakan 17 jenis rempah untuk bumbu kering. Ada gula, bawang putih, kayu manis, cengkeh, jinten, mangga, kembang bawang, dan lain sebagainya. Ini dia yang ada jadi dan oh jadi bentuk-bentuk ya. Ya, untuk kayak bumbu. Kalau lihat sekilas kayak kopi. Pertama, Selanjutnya, kita masak ke tahap membuat bumbu basah. Saatnya masukkan bumbu kering yang sudah dihaluskan. Angkat nggak boleh diaduk lagi. Loh, kenapa nggak langsung diaduk? Kan biar lebih cepat. ya, bumbu kering disarankan untuk tidak langsung diaduk. Untuk menambah sensasi tekstur yang kontras dan khas pada kuah sate padang, Zoom. tambahkan hati sapi yang direbus dan dihaluskan secara kasar. Kemudian larutkan bersama tepung beras dan air hangat. Walau berbagai jenis tepung dapat digunakan, tepung beras biasanya dipilih untuk mengentalkan kuah sate padang. Masukkan larutan tepung beras secara perlahan sambil diaduk agar tidak menggumpal. Kuah sate padang yang mengental ini mengeluarkan aroma rempah yang begitu semerbak. Lanjut, kita siapkan daging, lidah, dan jantung yang sudah mencapai suhu ruang. Jangan potong daging saat panas